Oke. Kalau nggak kelihatan atau suaranya kurang jelas, tolong dikasih tahu ya. Baik, Bu. Baik. Oke. Jadi sudah pengertiannya sudah paham ya. Nah, kemudian ini, jadi tadi sudah disebut bahwa sekitar 80% itu kehilangan air terbesar berlangsung lewat stomata ya, stomata yang ada di daun ya. Karena luasannya permukaan daun dan juga dikarenakan daun itu lebih banyak terpapar cahaya matahari ya daripada bagian tumbuhan yang lain ya. Jadi memang lebih banyak yang terjadi transpirasi itu di daun ya, khususnya di stomata. Pada sebagian besar jenis tumbuhan, transpirasi kutikula juga hanya sebesar 10% ya, atau kurang dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun. Oleh sebab itu, sebagian air yang hilang terjadi melalui stomata. Nah, ini kalau lupa ininya struktur dari daun ya, ada water from xylem. Ini xylemnya. Kemudian airnya keluar dari water living through stomata, artinya air keluar melalui stomata. Seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian kalau yang ini ada di batang itu namanya xylem tube ya. Kemudian Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya. Bu. Torik ada, Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Bu. Apa, Bu? Ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kemudian Ya, Bu, maaf, Bu. apa? Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi air bergerak ya, bisa bergerak melalui tanah dan juga masuk ke akar ya, melalui tanah dan juga akar bergerak ke atas ya dengan gaya kapilernya sehingga akan kemudian masuk ke daun. Kemudian water living artinya air keluar melalui stomata yang ada di sini. Nah, ini contohnya ya untuk dilihat dari transpirasi tumbuhan. Jadi air diisap masuk oleh akar tanaman ya. Di sini ada infiltration yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian ada beberapa air yang masuk dan diisap oleh akar tanaman. Kemudian adanya daya kapiler menarik ke atas sehingga masuk ke daun. Nah, ini ada namanya stem flow, artinya aliran air yang ada di batang. Nah, setelah itu dia akan masuk ke cabang-cabang ya, setelah itu akan masuk ke daun sehingga kalau adanya sinar matahari atau energi matahari dia akan menguap melalui stomata daun. Nah, inilah namanya transpirasi tumbuhan ya. Jadi adanya tekanan atau kapilaritas ya, ada kapilaritas, kemudian tekanan dan juga ada air yang diisap oleh akar tumbuhan ya, kemudian tekanan isap dan kemudian akan terjadinya transpirasi di tanaman tersebut. Nah, apa peranan transpirasi ya? Peranan transpirasi ini pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel ya nih. Kemudian penyerapan dan pengangkutan air ya dan unsur-unsur hara ya, oleh akar tanaman. Jadi air diserap oleh akar tanaman ya. Kemudian juga pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, pengaturan bukaan stomata, mempertahankan suhu daun. Nah, ini yang peranan transpirasi yang ada di tanaman ya. Ini contohnya terlihat di sini kira-kira stomata ini seperti ini ya, kira-kira stomatanya seperti ini.
Nah, ini contoh gambar pada saat stomatanya membuka ya, membuka kemudian pada saat stomatanya menutup. Nah, jadi ini contohnya pada stomatanya yang membuka, ada nukleus, ada sel-selnya ya. Kemudian ini ada air yang ada di dalam stomata, kemudian air keluar ketika dia membuka. Nah, ini mungkin tadi sekilas sudah ditunjukkan ya. Ada skema kira-kira seperti ini yang terjadi di tanaman ya, terjadi yang ada di daun ini. Jadi kalau misalnya kita lihat daunnya saja tidak kelihatan, nah kira-kira kalau diperbesar ya dengan mikroskop dan juga kira-kira diilustrasikan, nah seperti ini terjadinya transpirasi ya yang ada di daun, di stomata. Nah, jadi ini ada namanya xilem, kemudian ada mesopil, kemudian ini namanya lapisan epidermis ya, yang di atas, kemudian ini lapisan epidermis yang di bawah. Nah, kemudian air ada rongga-rongga ya, rongga-rongga yang diisi oleh air tadi yang masuk dari hujan ya, dari hujan, dari batang, kemudian ada yang langsung ya, langsung dari daun, dan ada juga yang melalui batang atau akar tadi. Nah, kemudian kemudian terjadinya transpirasi dan air akan menguap dan hilang ya, keluar melalui stomata ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ini ya, kotak ini ilustrasinya. Nah, di ilustrasi ini lebih dalam lagi terlihat airnya ada di beberapa sel-sel ya. Nah, ini adalah wet surface of cell wall, artinya dinding sel yang permukaannya basah ya. Kemudian ini ada dinding selnya, ini air ya. Dan ini ada klorofil atau kloroplas ya. Nah, kemudian ini juga kalau dilihat dari lebih jauh lagi, lebih besar lagi, ini ada beberapa ilustrasi ya, selulosa, plasma membran, primary cell wall, middle lamella dan sebagainya ya yang ada di daun ini. Jadi proses transpirasi itu sel-sel mesopil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara ya, yang dikelilingi oleh dinding-dinding mesopil ya, yang jenuh air. Nah, air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang antar sel dan uap air kemudian berdiskusi melalui stomata ya, dari ruang antar sel tersebut ke atmosfer di luar. Kemudian luas kontak antar sel-sel mesopil dan udara dalam ruang-ruang antar sel sedemikian besar sehingga dalam kondisi normal membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air ya. Jadi kalau dia normal artinya dia jenuh air, terisi air penuh ya. Jadi asalkan stomata terbuka, dipusi uap air ke atmosfer pasti terjadi. Jadi kalau dia stomatanya terbuka, maka air akan keluar melalui stomata ini. Nah, kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab. Ya, artinya kalau dia atmosfer atau suhunya lembab, ya, tidak ada matahari, energi matahari, maka stomatanya akan menutup. Proses penguapan air dari sel mesopil daun merupakan proses transpirasi ya. Selama akar terus-menerus menyerap air dari dalam tanah dan transpirasi terus terjadi, air akan terus dapat diangkut ke bagian tanaman ya, ke bagian atas tanaman. Nah, itu transpirasi yang tadi kalau misalnya dia hujan ya, hujan langsung ke daun itu namanya intersepsi ya, beda dengan transpirasi. Kalau transpirasi tadi saya tadi sebut bahwa ada hujan yang jatuh langsung ke daun ya. Kalau itu namanya intersepsi. Tapi kalau misalnya
transpirasi itu akar menyerap air kemudian masuk ke daun ya, ke batang, kemudian ke ranting, kemudian masuk ke daun itu namanya kemudian menguap ya, itu namanya transpirasi. Tapi kalau dia langsung masuk ke daun, langsung masuk ya, otomatis ya, langsung jatuh ke daun, ke batang ya, itu namanya kemudian dia menguap namanya intersepsi ya. Jadi jelas ya perbedaannya antara transpirasi dan intersepsi. Kemudian kalau evaporasi kemarin artinya dia jatuh, hujan jatuh itu melalui apa? Jatuh ke bagian apa saja kalau evaporasi? Genangan air atau tanah-tanah Ya. atau permukaan air. Oke, ya jadi dia beda dengan transpirasi ya. Jadi proses transpirasi mengakibatkan penarikan air melawan gaya gravitasi bumi ya. Jadi kalau gaya gravitasi itu turun dia ya, tapi kalau gaya kapiler itu naik dia. Itu jadi artinya dia mengakibatkan penarikan air melawan gaya gravitasi bumi. Dan mendinginkan tanaman yang terus-menerus berada di bawah sinar matahari. Artinya kalau dia terjadinya proses transpirasi yang terus-menerus, maka tanaman itu akan hidup, tumbuh. Nah, kalau dia terus-menerus akarnya menyerap air, maka tanaman itu akan berkembang ya, hidup. Karena dia akan melakukan transpirasi. Karena kalau dia melakukan proses transpirasi, karena dia di dalam daun itu, proses transpirasi itu ada namanya proses fotosintesis. Jadi daun itu akan melakukan proses fotosintesis. Nah, kebalikannya kalau misalnya dia akarnya tidak bisa menyerap air karena misal kekeringan, maka mengakibatkan tanamannya tidak melakukan proses transpirasi sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis ya. Sehingga tanaman itu akan mengakibatkan layu ya. Jadi tanaman tidak mudah mati karena terbakar oleh teriknya panas matahari. Jadi dia terus mengisi kekosongan dari batang-batang dan daun-daun tersebut sehingga dia tidak akan layu ya. Nah, ini tanaman tidak mudah mati karena terbakar oleh teriknya panas matahari karena melalui proses transpirasi terjadi penguapan air ya yang membantu menurunkan suhu tanaman. Jadi kalau dia proses transpirasinya terjadi proses transpirasi artinya dia uap airnya menguap ya, menguap terus sehingga kalau adanya uap air itu akan menurunkan suhu di sekitar tanaman ataupun di tanaman tersebut. Nah, selain itu melalui proses transpirasi juga diperlukan untuk melakukan fotosintesis tanaman. Nah, mungkin ini tadi sudah ya dijelaskan. Pada transpirasi hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab ke dalam daun ke udara kering di luar daun ya. Kehilangan air dari daun umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air ke dalam daun dari berkas pembuluh, yaitu pergerakan air dari sistem pembuluh dari akar ke pucuk dan bahkan dari tanah ke akar ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Nah, jadi ada proses namanya proses osmosis ya yang terjadi di saat air diserap. Air diserap melalui rambut akar atau akar ya. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem ya. Air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas ya. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas ya dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Ini kira-kira ini yang tadi terbuka ya stomatanya, ini adalah sel-sel stomata dan ini silem ya dan bergerak seperti itu kira-kira. Nah, ini juga sama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan silem adalah pembuluh dalam tanaman yang membawa air dari akar ke bagian-bagian tanaman ya. Kalau phloem
bedanya xilem dan floem. Floem itu pembuluh yang membawa zat makanan ya dan membagikannya ke bagian-bagian tanaman. Jadi antara xilem dan floem itu berbeda ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tadi ya. Ini ada floem, ada stomatanya, ini tempat keluar airnya. Nah, ini kira-kira kalau silemnya di sini, ya ini kambium ya, ini kambium ya. Mungkin kalian sudah belajar kalau biologi dulu ya, di SMA dulu sudah belajar ya. Batang ya, tentang batang. Oke, ntar. Saya ini pakai yang biasa ya, Zoom-nya, jadi 40 menit mati dia. Oke, karena yang TP itu lagi error ya. Nah, kemudian ini xilem, ini floem, ini kambium ya. Jadi kambium mungkin kalian sudah paham ya. Nah, kalau ini akar, ini xilemnya, ini rambut-rambut akarnya ya. Yang kecil-kecil itu. Kemudian ini apa ini? Oh ya. Jadi berapa besarnya air yang tertranspirasi yang ada di daun ya tadi ya, berapa water loss-nya? Water loss ya, besarnya air yang tertranspirasi. Nah, sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Jadi pastinya akan tertranspirasi semua. Misal ya, tanaman jagung dari 100% air yang diserap, 0,09% untuk menyusun tubuh, 0,01% untuk bereaksi, dan 98,9% untuk ditranspirasikan. Artinya besarnya air yang tertranspirasi itu lebih banyak ya, lebih semuanya, hanya beberapa persen saja untuk menyusun tubuh dan untuk bereaksi ya, bereaksi. Nah, ini kira-kira mungkin kemarin-kemarin sudah saya jelaskan bahwa di transpirasi itu yang paling kuat itu atau yang paling tinggi itu adalah stomata antara 80 sampai 90% ya total transpirasinya. Yang lainnya pada kutikula atau lentikal ya. Kutikula itu 20%, lentikel itu sekitar 0,1%. Nah, ini contoh macam-macam ya, macam-macam transpirasi kutikula, transpirasi stomata, transpirasi lentikuler ya. Apa yang dimaksud dengan transpirasi kutikula ya? Itu adalah penguapan yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis, kutikula daun ya. Secara relatif tidak tembus air dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10% dan kurang dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Kemudian lentisel apa? Adalah daerah pada kulit kayu ya. Kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas. Yang dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini 0,1% dari total transpirasi. Jadi antara transpirasi kutikula dan transpirasi lentikuler ini sangat jarang dilihat atau dibahas ya. Yang paling banyak dibahas itu transpirasi melalui stomata. Adalah sel-sel mesopil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesopil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini, yang tadi ya, wet cell itu tadi, ke ruang-ruang antar sel dan uap air ya, kemudian berdiskusi artinya tertekan atau melalui stomata keluarnya dari ruang-ruang antar sel ke atmosfer ya di luar. Sehingga kalau kondisi normal, evaporasi membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air ya. Asalkan stomata terbuka, difusi uap air ke atmosfer pasti terjadi, kecuali bila atmosfer itu sendiri sama lembab. Nah, bagaimana pengukuran transpirasi ya? Pengukuran transpirasi banyak ya dilakukan.
ya di lab-lab atau di lapangan, misal dengan seperti ini kertas kobalt klorida, mungkin kalian sudah pernah ya Pak dari SMA sudah pernah mengukur ya transpirasi. Jadi transpirasi itu diukur dengan kertas kobalt klorida namanya ya seperti ini. Pengukuran uap air yang hilang ke udara diganti dengan pengukuran uap air yang hilang ke dalam kertas ya. Nah, kobalt klorida ke dalam kertas tersebut. Jadi transpirasi itu untuk dengan kertas kobalt klorida itu diukur yang hilang dari kertas itu ya. Kemudian fotometer. Fotometer ini alat ini mengukur pengambilan air oleh potongan pucuk ya, potongan pucuk. Pucuk itu artinya pucuk daun, artinya paling tinggi ya, yang paling tinggi bagian tanaman yang paling tinggi itu ada namanya pucuk ya. Artinya kayak kanopinya, tapi kalau kanopi semua yang ada di atas, tapi kalau pucuk itu paling atas ya, kira-kira yang ini. Nah, paling tinggi ya, bagian tanaman yang paling tinggi ya. Jadi mengukur pengambilan air oleh potongan pucuk dengan asumsi bahwa bila air tersedia dengan bebas untuk tumbuhan, jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang dikeluarkan oleh transpirasi ya. Kemudian pengumpulan uap air yang ditranspirasi. Nah, kira-kira cara ini mengharuskan tumbuhan atau bagian tumbuhan harus dikurung dalam sebuah bejana tembus cahaya sehingga uap air yang ditranspirasi dapat dipisahkan. Nah, contoh ini tidak dengan bejana, dia menggunakan plastik juga bisa ya. Seperti ini kira-kira. Jadi dia harus tembus matahari. Karena kalau misalnya dia hitam biasanya tidak terlihat ya, tidak terlihat dan tidak tembus. Jadi biasanya menggunakan plastik yang bening ya. Penimbangan secara langsung. Nah, ini sering dilakukan oleh bisa kakak tingkatnya ya. Jadi pengamatan dan pengukuran laju transpirasi dengan metode penimbangan mendapatkan hasil bahwa sampel yang diletakkan di luar lebih banyak terjadi transpirasi. Pada tempat terang pengurangan air lebih banyak dibandingkan tempat gelap. Kenapa demikian? Jadi kenapa ada pengamatan bahwa transpirasi yang dilakukan di tempat di luar itu di tempat terang pengurangannya akan lebih banyak dibandingkan dengan tempat gelap. Artinya transpirasinya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi di tempat terang atau lebih rendah tinggi di tempat terang, Bu. lebih tinggi di tempat terang ya, dikarenakan oleh apa? Oleh apa? Dikarenakan oleh Penyinaran matahari terjadinya penguapan matahari. Karena adanya sinar matahari ya, energi matahari yang lebih banyak dibandingkan yang di tempat gelap ya. Iya, Bu. Maka dari itu proses transpirasinya akan cukup besar, akan lebih besar. Nah, beberapa faktor yang lain untuk transpirasi ini yaitu suhu ya, kelembaban ya, cahaya, serta ukuran daun, bentuk stomata ya, dan lain-lain. Faktor untuk yang di dalamnya itu mungkin sudah minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa bentuk daun atau tanaman ya, jenis tanaman itu akan berbeda hasil nilai transpirasinya ya, nilai transpirasinya dibanding dengan bentuk tanaman yang lain. Jadi kalau dia bentuk tanamannya berbeda, jenis tanamannya berbeda, maka pastinya akan bentuk daunnya itu akan berbeda. Kalau bentuknya daunnya akan berbeda, pastinya akan bentuk stomatanya akan berbeda pula. Nah, kalau bentuk stomatanya berbeda, maka dari itu transpirasi atau nilai dari transpirasinya akan berbeda ya. Kemudian ada juga namanya lisimeter ya. Lisimeter ini bisa diukur untuk evaporasi dan transpirasi. Nah, jadi yang mungkin ini sudah juga saya sebutkan ya, dengan mencatat jumlah curah hujan yang diterima suatu daerah dan jumlah yang hilang ya melalui tanah, jumlah air yang hilang akibat evapotranspirasi ya dapat dihitung. Jadi di dekat tanahnya ini, di dekat alatnya ini ada tanaman-tanaman. Jadi
lisimeter ini biasanya diukur untuk pengukuran di lapangan ya, pengukuran evapotranspirasi, artinya gabungan antara evaporasi dan transpirasi ya. Nah ini contohnya ya kertas kobalt ya. Jadi kertas ini berwarna biru cerah, bila kering dia berwarna biru cerah. Tetapi kalau dia biru pucat dan kemudian berubah menjadi merah jambu bila menyerap air. Nah, kemudian ditempelkan yang tadi, yang biru yang masih biru cerah tadi ditempelkan pada permukaan daun yang lembab ya, yang basah gitu ya. Dan ditutup dengan sebuah gelas preparat. Pada bagian bawah daun